Selama di perjalanan itu ada pendaki satu bang, anak muda lah. Kalau saya perhatiin ya kakinya ada, makanya saya nggak curiga. Dia pincang tapi bawa tongkat. Bawa tongkat. Iya. Dan anehnya ketika mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ipang Mahesa Putra di segmen Pomeri, Pojok Misteri. Pada malam ini kita udah mendatangkan seorang narasumber. Narasumber kita ini seorang pendaki gunung. Namanya Bang Jalil. Dia akan bercerita pengalaman mistis dia ketemu makhluk astral pada saat pendakian di Gunung Semeru. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita, Bang Jalil. Halo Bang Jalil. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih banget nih udah ada di studio Pomeri, Pojok Misteri. Bang Jalil, Bang Jalil ini mau bercerita pengalaman Bang Jalil waktu saat mendaki gunung ya. Ya. Pengalaman ketemu makhluk-makhluk astral. Iya. Gitu ya. Ceritanya kayak gimana sih Bang? Ceritanya kejadiannya pada tahun 2014 bang. Iya. Jadi gue waktu itu suruh nemenin teman-teman dari tim KJS. Nah, kita kumpul titik poin di stasiun Pasar Senen. Ketika kita sampai rame-rame di stasiun Pasar Senen, kita briefing. Itu berapa orang Bang? 8 orang. Sama Bang Jalil teman-temannya. Iya. Kita briefing untuk tujuan kita naik gunung. Satu, kita ketika naik gunung hanyalah tamu. Jadi jangan pernah mengambil sesuatu di gunung. Dua, jangan pernah sesumbar. Yang ketiga, bawa turun kembali sampah. Ya itu aja sih. Dan ada satu lagi nih bang, temen gua namanya Mamang. Nah, temen-temen itu sebetulnya masih bujang semua. Jadi yang udah married gue doang. Itu cowok semua? Satu ada wanita. Oh, wanita. Wanita itu cowoknya namanya Rusli. Oh, dia sama pacarnya? Ya. Itu pun aku briefing, Rusli nanti di gunung kalau bisa dijagain ceweknya ini? Ceweknya. Nah, setelah briefing pokoknya aku lihat temenku yang namanya Mamang. Dia pokoknya oke bang. Dia punya fisik keker, kuat, maco deh pokoknya. Jadi kalau ada apa-apa, gua minta sama Mamang yang siap lah untuk duluan. Garda terdepan dia. Ya, tapi tetap kita bareng-bareng. Nah, singkat cerita kita naik kereta dari Pasar Senen, turun di Stasiun Malang, makan bakso dulu. Bakso Presiden. Iya. Pasti jos. Setelah kita makan bakso Malang, kita naik jeep bang. Nah, kita naik jeep ke Pasar Tumpang. Nah, di Pasar Tumpang kita mempersiapkan logistik. Mau belanja? Iya, buat persiapan. Nah, setelah kita dari pasar, kita lanjut ke Ranupane. Ranupane. Ya, Ranupane itu base camp pendakian untuk ke Gunung Semeru. Kita briefing lagi, mengecek peralatan perlengkapan, apakah ada yang masih kurang atau gimana. Kita cek kembali dan juga dari rangernya juga ngasih kertas lah, apa aja yang dibawa dan apa aja yang harus dibawa turun lagi nanti. Singkat cerita, selesai, kita langsung pendakian dimulai dengan doa bersama-sama. Nah, kita menuju targetnya Ranukumbolo dulu. Kita jalan bareng-bareng menuju Ranukumbolo. Sampailah Ranukumbolo sebelum maghrib. Nah,
sebelum maghrib kita sampai, lalu kita buka tenda camp di sebelah jalur mau ke jalan Tanjakan Cinta, tapi bukan di bawah Tanjakan Cinta ya, sebelah kanan turunan. Nah, singkat cerita jam 9 kita makan bersama nih Bang, malam. Sambil sanda gurau. Entah kenapa temanku si Mamang nanya, "Bang, di sini ikannya apa? Danaunya?" Ikannya kayak ikan mas tapi dia panjang Bang. Nah, kenapa Mang? Mamang bilang, "Besok gua mancing buat kita makan." Nah, enak. Gue jawab, "Boleh lah, gue tunggu kalau emang lu mau mancing." Iya. Ya, selesai kita senda gurau, cerita-cerita, kita istirahat. Aku bangun jam 8 pagi, anak-anak udah bangun duluan Bang. Udah ada yang siapin makanan lah, apa-apalah. Nah, aku cuma nanya sama temenku, "Om Dinal, Mamang mana?" "Lagi di danau Bang." "Oh ya udah." Yang ada di benakku berarti Mamang lagi mancing nyari ikan. Jam 9 kurang Mamang datang ke tenda Bang. Saya tanya, "Mana Mang ikannya?" Kata Mamang, "Waduh Bang, nggak jadi aku mancing, soalnya aku aja nggak kuat sama dingin." Nah, akhirnya aku bilang, "Nah lo kok begitu? Malah kan udah janji mau nangkepin ikan buat anak-anak makan." Itu sebenarnya dia mancing atau gimana tuh Bang? Nah, aku nanya sih pas aku bangun tidur, ya udah, pokoknya dia bilang Mamang lagi di danau aja. Ya pokoknya yang di benak gue mah, pokoknya dia mancing. Ya pas dia balik ya gue tanya begitu Bang. Gak bawa ikan. Berarti dia nggak mancing kali ya? Enggak, cuma nikmati suasana danau aja. Singkat cerita, anak udah masak, kita makan bareng buat persiapan menuju Kalimati. Dari Randukumbolo menuju Kalimati. Kita makan bareng semua tuh. Kita packing, selesai packing, kita menuju Kalimati. Pos terakhir dari Arcopodo. Sampai di Kalimati itu jam 4 lewat Bang. Jam 4 lewat. Akhirnya anak-anak bikin tenda, aku ngambil air di Kalimati, turun ke bawah, balik lagi. Malam anak-anak masak, kita makan bareng, tapi Mamang nggak bisa makan Bang. Dia nembak. Muntah. Iya. Akhirnya kita bikinin teh panas. Dipaksain juga nggak bisa, dia muntah. Akhirnya jam 9 kita masakin lagi buat Mamang, tetap muntah. Nah, kita briefing jam 10 mereka harus tidur karena jam 12 atau jam 1 pagi mereka udah harus persiapan menuju summit. Ya, dari Kalimati. Kita tidur jam 10, setengah 12 gue dibangunin sama anak buat apa? Masak di dalam tenda Bang, pakai blue gas. Nih Bang. Oh, bawa ini? Iya. Ini kompornya? Iya. Masih ada ya? Blue gas. Berat padahal ya? Ya. Gue pakai kompor ini di dalam tenda, anget Bang, cuman agak bau gas. Tapi kapasitas 3 kilo kali ya? 3,8. 3,8. Iya. Lumayan berat ya? Ya. Waktu itu kan masih muda Bang, masih 38 tahun, masih muda. Masih kan kuat udah ya? tuwir. Iya. Terus setelah itu? Nah, singkat cerita kita masak, anak-anak makan, selesai setengah 1, persiapan mereka jam 1 udah harus jalan. Takutnya telat, nah setelah sunrise ya. Karena Mamang sakit, saya stay di tenda untuk nemenin Mamang. Ya. Nah, akhirnya yang 6 orang ini naik dikawal sama Om Dinal. Nah, mereka naik jam 1. Mereka naik, kita tidur. Aku bangun jam 8, kita masak. Mamang aku masakin duluan, makan duluan, tapi tetap nggak mau Bang. Dia nembak. Masih aja nembak. Akhirnya aku bikinin teh panas lagi. Jadi dia hanya minum aja. Jam 10 lewat, anak-anak dari summit turun. Kita tawarin makan, karena makan udah siap semua Bang. Nah, dan mereka makan, dia santai. Selesai santai, kita packing.
Kita turun menuju Ranupane karena masih ada acara, Bang. Iya, iya. Acaranya besok pagi jam 9 kita ke Bromo. Nah, Bromo itu karena kita udah janjian sewa jeep dijemput di Ranupane jam 9. Akhirnya kita dari Ranumati menuju Ranukumbolo, kita start. Sampai Ranukumbolo kita jam 4 lewat, Bang. Jam 4 sore ya? Iya, sore. Jam 4 sore. Di Ranukumbolo kita briefing lagi. Nah, masih ada yang nanya kawan-kawan. Sebetulnya kita mau camp dulu apa gimana nih? Karena kalau kita lanjut, kita akan kena malam. Nah, karena waktunya masih lumayan lah. 2 jam 3 jam menuju Ranupane dari Ranukumbolo. Karena anak-anak waktunya juga terbatas, kita udah nyewa jeep, sayang kalau nggak kita kejar. Akhirnya sepakat untuk kita lanjutkan perjalanan. Iya, ke Ranupane. Karena kalau bertahan berarti tiket jeep itu angus. Betul. Nggak cover waktunya gitu. Ya. Akhirnya mengejar waktu. Betul. Memaksakan diri untuk ke Ranupane gitu ya. Ya. Cuman resikonya ketika kita memaksakan, udah jelas kena malam. Singkat cerita kita briefing. Karena Mamang ini belum makan, dia minum air terus. Aku izin sama teman-teman. Aku duluan sama Mamang, aku kawal. Jadi yang belakang Om Dinal ngawal yang 5. Karena mereka juga baru naik. Berarti si Mamang itu dari kemarin sore nggak makan ya? Ya, cuma minum aja, Bang. Minum. Entah kenapa saya nggak tahu. Tapi awalnya kemarin-kemarin itu waktu malam kita sampai, dia mau nyari ikan nggak jadi. Nggak tahu lah, saya nggak tahu lah. Tapi kejadiannya sebetulnya fisiknya kuat, Bang. Iya. Ya, pokoknya jos lah fisiknya. Nah, kita lanjut, kita turun ke Ranupane dari Ranukumbolo. Ketika perjalanan saya berdua untuk gandeng Mamang, kita kena azan maghrib, Bang. Pas azan maghrib, kebetulan kita nggak lama ketemu pos. Kita berhenti dulu. Mang, maghrib, berhenti dulu. Ya, Bang. Aku buka tas, ada biskuit tuh, Bang. Biskuit. Milik kuat. Ya, kalau nggak salah harganya 500. Ada coklatnya. Iya, iya. Memang saya kasih, saya makan 1 sama air. Tapi Mamang tetap minum air, cuman nyongkel biskuitnya sedikit, Bang. Saya azan maghrib, kita lanjut lagi. Nah, nggak lama di perjalanan, itu ada pendaki 1, Bang. Anak muda lah. Kalau saya perhatiin ya kakinya ada, makanya saya nggak curiga. Dia pincang tapi bawa tongkat. Bawa tongkat. Iya. Dan anehnya, ketika Mamang mau saya suruh mendahului dia, nggak pernah dikasih jalan, Bang. Jadi Mamang ke kanan, pendaki yang itu ke kanan. Mamang ke kiri, ditutup ke kiri. Akhirnya saya coba, udah Mang, biar gue yang robot, biar kita cepat. Karena Mamang belum makan, Bang. Nah, kasihan juga. Akhirnya saya coba, Bang. Saya coba, sama aja. Saya ke kanan, dia ke kanan. Saya ke kiri, dia ke kiri. Selalu mau bayang-bayangin ya? Ya. Bang Jalil mau ke kanan, dia langsung Ya. nutup gitu ya, Ya. jalan. Ya, benar. Alhamdulillah akhirnya nggak lama ada pendaki 7, Bang. Dari Ranupane mau naik ke Ranukumbolo. Nah, yang pendaki pincang pakai tongkat ini, dia berhenti, Bang. Akhirnya aku sodok. Nah, aku sodok, aku dapat. Pendaki 7 ini berhenti karena ngasih aku jalan. Nah, dari 7 pendaki ada yang nanya, berdua aja, Bang. Saya bilang, ya, gitu. Padahal di situ ada 3 orang ya, Ya. sama si pendaki bawa tongkat. Ya, benar. Tapi si pendaki yang 7 orang itu malah nanya, berdua doang, Bang. Gitu. Ya, benar. Cuman saya lanjut. Ada lagi tim saya belakang, Bang. Cuman saya ngawal teman saya. Nah, singkat cerita mereka lewat, saya juga lewat menuju Ranupane. Saya tinggal nih pendaki ya, pincang bawa tongkat. Akhirnya saya sampai di base camp Ranupane, tempat pendakian. Gak jauh hadapan-hadapan sama warung, Bang. Nah, di warung si Mamang saya suruh makan, Bang. Ya, alhamdulillah lah lahap dia, karena emang
nggak makan. Dari kemarin Iya, nggak makan ya. makan. Nah, saya pesan mie rebus, mie rebus sama nutrisari hangat. Saya makan mie, selesai, saya ke depan bang, nungguin pendaki yang tadi satu, bawa tongkat sama pincang. Pincang itu. Ya, saya tungguin 45 menit bang, nggak lewat-lewat. Nah, padahal kalau pendaki itu lewat, udah pasti lewat situ, karena nggak ada jalur lagi. Oh, cuma satu jalur aja? Iya. Warung, ini posko Ranupane, adapun mundur sedikit ke kiri. Kalau dari pendakian ke kiri, kalau dari arah Ranupane mau mendaki ke kanan, ini jalur lama. Walaupun ada di warung di sini, ini tuh udah tutup bang, karena udah malam. Nah, paling enggak pendaki yang pincang pakai tongkat pasti lewat. Kalau nggak ke warung, dia maju dulu dikit, belok ke kanan, baru jalur pintunya. Iya. Terus saya tungguin. Nah, singkat cerita, saya tungguin 45 menit nggak nongol-nongol. Kalau menurut saya sih nggak nyampe 45 menit udah pasti ketemu. Karena bedanya tipis waktu saya duluin. Iya. Akhirnya 45 menit dia nggak nongol-nongol, saya bikin tenda buat teman saya Mamang istirahat. Nah, istirahat, pendaki saya yang belakang 2 jam kemudian baru sampai. Udah istirahat, ya kita istirahat semua. Besok pagi lanjut ke Bromo. Udah selesai acara Bromo, kita pulang ke Kota Malang. Kebetulan teman ada yang punya saudara di Kota Malang. Nah, di Kota Malang itu di rumah saudara kita cerita. Nah, ternyata rombongan saya yang dinal di belakang, ya, cewek itu kena musibah bang. Kena musibah, entah kenapa kakinya masuk ke lubang. Nah, padahal lubangnya itu kecil bang. Kok bisa? Lubangnya kecil? Iya. Kakinya masuk ke dalam lubang. Nah, cewek itu cerita pada saat di Kota Malang itu dia lihat pendaki pakai tongkat tanpa kaki. Makanya dia ketakutan nyemplung. Nah, tim saya yang namanya Dinal yang nganter dari belakang, tim sapu, aneh juga, nggak mungkin bisa masuk lubang kecil, kaki itu masuk, hal yang aneh. Dia cerita begitu. Oh, berarti pada saat Bang Jalil sama Mamang itu lewat, ada pendaki 7, si orang pendaki pincang pakai tongkat itu berhenti kan? Berhenti. Berarti Bang Jalil udah lewat tuh. Udah. Mamang. Bahkan pendaki lain nanya cuma berdua bang. Iya. Abang jawab iya. Padahal posisi situ ada 3 orang kalau dilihat. Betul. Nah, berarti si pendaki pincang ini standby di sini. Teman abang yang 6 bertemu sama dia. Bisa. Iya. Jadi yang cewek itu ngelihat, dibilang ada pendaki pakai tongkat tapi kakinya buntu. Iya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Ya buntung lah, tapi nggak ada yang jelas dia. Ya. Nah, singkat cerita yang waktu dicerita di rumah saudara di Kota Malang, saya tanya kawan-kawan, ada nggak yang bawa batu atau benda? Nggak ada yang cerita bang, nggak ada. Udahlah. Maksudnya ada yang ngambil di atas gunung, ada yang ngambil barang nggak ya? Batu atau benda-benda apa gitu ya? Saya tanya, mereka jawab nggak ada. Nggak ada. Nah, selesai di Kota Malang kita pulang bang ke Jakarta. Nah, seminggu kemudian kita ngumpul, baru ada yang cerita. Ternyata si cewek ini karena jatuh, saya sih nggak nget-ngetin. Cowoknya ngambil batu. Nah, saat itu lagi musim batu cincin. Batu 2014. Iya. Nah, udah aku pesan. Rusli, nanti kalau suatu saat kamu ke Semeru lagi, pulangin aja. Terserah mau ditaruh di mana, yang penting batu itu udah nyampe lagi ke asalnya. Gitu bang ceritanya. Oke, para pencinta misteri, barusan kita udah dengerin cerita dari Bang Jalil, pengalaman pendakian Gunung Liang ketemu sama makhluk astral. Pantang terus segmen Pomeri, Pojok Misteri, dan jangan lupa di like, subscribe, comment, and share channel YouTube Puns
Production. Oke, tetap kemana-mana, jangan di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.